Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 18 Agustus. Hari ini kita akan membahas mengenai riwayat Santa Helena dari Konstantinopel. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Teman-teman semuanya pasti pernah dengar lah ya tentang Konstantinopel. Ya minimal barusan kan denger ya. Nah, Konstantinopel ini nama kota yang diambil dari nama seorang kaisar, yaitu Kaisar Konstantinus Agung, yang sebenarnya adalah anak dari Santa Helena. Wah, penasaran kan gimana sih cerita hidupnya Santa Helena? Nah, simak terus ceritanya sampai akhir. Flavia Julia Helena lahir sekitar tahun 246 hingga 250 Masehi di kota Drepanum. Helena terhitung lahir dari keluarga menengah ke bawah dan merupakan seorang Kristen yang taat. Nah, selama tahun 270 Masehi, Kaisar Aurelius dari Kekaisaran Romawi ingin memperluas wilayah kekuasaan. Aurelius dan tangan kanannya, Jenderal Constantinus Chlorus, memimpin pasukan Romawi menghadapi Ratu Zenobia dari kerajaan Syria. Saat bala tentara Romawi ini melewati Drepanum, Konstantinus dan Helena bertemu. Ini mirip cerita Cinderella sih, gengs. Ya, ceritanya Konstantinus ngerasa menemukan belahan jiwanya abis ngeliat gelang perak di tangan Helena yang sama persis dengan gelang perak yang dipakainya. Singkat cerita, akhirnya mereka menikah dan beberapa tahun kemudian Helena melahirkan anak tunggalnya yang diberi nama Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus. Ya, bener, panjang banget namanya. Tapi walau ketemunya kayak Cinderella, tapi endingnya ini mirip sinetron, gengs. Konstantinus Chlorus terpaksa menceraikan Helena karena tekanan politik tahun 289. Ia kemudian menikah lagi dengan Theodora, putri dari Kaisar Maximianus. Helena pasti sedih ya, tapi ada satu lagi cobaan yang dia hadapi. Ia harus dibuang ke daerah Nikomedia dengan anak tunggalnya, Konstantinus, karena ketahuan kalau dia ini Kristen. Tapi walau situasi sesulit apapun, Helena tetap tegar dan yakin pada penyelenggaraan ilahi dari Yesus. Ini membuat Konstantinus mengagumi Helena dan memujanya sebagai satu-satunya wanita yang akan ia patuhi. Tahun-tahun berlalu, akhirnya mantan suami Helena naik menjadi kaisar tahun 305. Tapi belum lama menjabat, tanggal 25 Juli 306, mantan suaminya ini meninggal secara mendadak. Nah, kaisar ini sempat berpesan kalau Konstantinus, anak dari Helena yang akan menjadi penggantinya. Ini membuat Konstantinus yang namanya panjang tadi dijemput dari Nikomedia, tempat pembuangan ia dan ibunya, dan segera dinobatkan sebagai kaisar yang kita kenal sebagai Konstantinus Agung. Peristiwa ini tentu membuat hidup Helena berubah 180 derajat, dari orang yang dibuang menjadi orang yang tinggal di istana. Helena tentu sangat bersyukur atas berkat Tuhan ini. Tapi ada satu hal yang mengganjal di hatinya. Konstantinus anaknya masih hidup dalam kekafiran seperti para bangsawan Romawi lainnya. Helena berdoa dengan tekun supaya Tuhan mengetuk pintu hati anaknya. Karena doa yang tak jemu-jemu itu, Tuhan mendengarkan Helena. Pertobatan Kaisar Konstantinus ini juga unik loh. Ada beberapa tradisi yang berbeda tentang kisah pembaptisan Kaisar Konstantinus. Ada legenda yang mengatakan bahwa Konstantinus terserang penyakit kusta, lalu disembuhkan dan dibaptis oleh Paus Santo Silvester pertama. Ada juga legenda lainnya menceritakan kalau ia bertobat saat terjadi peperangan. Nah, kondisinya saat itu Kekaisaran Romawi terbagi menjadi 4 bagian. Konstantinus memerintah di Gaul, Britania, dan Raetia. Maxentius di Spanyol, Italia, dan Afrika Utara. Dan bagian timurnya Kekaisaran diperintah oleh Licinius dan Maximinus. Tahun 312, Maxentius ini menyerang Konstantinus. Saat Konstantinus dan tentaranya berbaris di tengah hari, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri di langit lambang salib yang timbul dari cahaya matahari. Tulisannya Teutonica. Artinya, dengan tanda ini engkau akan menang. Alhasil Konstantinus dan seluruh pasukannya berperang di bawah panji salib suci dan menang mutlak atas Maxentius. Nah, karena kemenangan inilah ia bertobat dan dibaptis oleh Paus Santo Silvester pertama. Kaisar Kristen ini lalu mengumumkan keputusan yang bernama Edik Milano. Jadi inti keputusan ini tuh memberi kebebasan beragama bagi orang Kristen dan mengakhiri penganiayaan atas umat Kristen yang udah berlangsung lebih dari 3 abad. Lebih kerennya lagi, agama Kristen dijadiin agama negara dan semua orang Kristen yang dipenjara dibebaskan. Harta gereja yang dirampas penguasa dikembalikan juga. Ini benar-benar suatu perubahan yang luar biasa pada masa itu. Nah, kaisar ini juga gak lupa sama ibunya. Ia mengangkat ibunya menjadi ratu dan memberi gelar Augusta kepadanya.
Gelar ini sebenarnya hanya diberi kepada bangsawan tinggi Romawi, gengs. Selain itu juga kota Drepanum, kota asal Helena, diubah namanya menjadi Helenapolis, atau kalau diterjemahkan, kota Helena. Cerita berlanjut ke tahun 326. Santa Helena berziarah ke tempat-tempat suci di Palestina, tapi dulu namanya belum Palestina ya. Ziarahnya bukan seminggu, 2 minggu, tapi 2 tahun full. Pokoknya semua tempat di mana Yesus pernah berkarya, ia kunjungi. Ia bahkan mendirikan gereja-gereja di tempat ziarah tersebut, misalnya Church of Nativity di Bethlehem, The Church of the Pater Noster, dan The Chapel of the Ascension, keduanya di Bukit Zaitun. Di samping itu semua, keinginan utama Helena berziarah itu menemukan tempat penyaliban Yesus dan juga salib suci yang sebenarnya. Setahun penuh ia mencari, akhirnya ada petunjuk dari seorang Yahudi tua kalau salib suci terkubur di bawah kuil Dewa Venus yang dibangun Kaisar Hadrian tahun 119. Kuil itu pun akhirnya diruntuhkan, dan betul, ternyata ada 3 salib kayu lengkap dengan paku-pakunya di ruang bawah tanah kuil itu. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang salib Yesus? Patriark Yerusalem, Makarios, memberi saran. Ini mendingan kita coba sentuhkan ketiga-tiganya kepada orang yang sakit parah. Nanti kita coba lihat reaksinya. Maka dibawalah seorang wanita yang sudah sekarat. Pas wanita itu menyentuh salib pertama dan yang kedua, kondisinya gak ada yang berubah. Tapi ketika dia menyentuh salib ketiga, ia tiba-tiba pulih dan sehat kembali. Ini menandakan bahwa salib inilah yang merupakan salib Yesus. Berita penemuan salib suci ini langsung menggemparkan seluruh negeri. Dari Roma, Kaisar Konstantinus Agung segera memerintahkan untuk membangun sebuah gereja di tempat itu. Gereja itu yang kini dikenal dengan nama Church of the Holy Sepulchre. Tahun 327, Helena kembali ke Roma membawa sebagian potongan dari salib suci dan peninggalan lainnya, yang kemudian disimpan dalam kapela pribadinya di istana. Kapel dan relik salib suci tersebut masih tersimpan loh sampai hari ini. Istana Santa Helena saat ini juga telah menjadi sebuah basilika yang indah yang disebut Basilika Salib Suci Yerusalem di kota Roma. Helena menjalani sisa hidupnya dengan tenang sebagai Ratu Kekaisaran Romawi Kristen sampai tutup usia pada tahun 330 di usia sekitar 84 tahun. Wah, kalau kita pikir-pikir lagi, luar biasa memang rencana Tuhan itu ya. Mana nyangka seorang perempuan biasa kok bisa tiba-tiba jadi ibu dari salah satu kaisar yang paling berpengaruh di dunia. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari dari Santa Helena, yaitu jangan pernah berhenti untuk berdoa. Oke, jadi riwayat Santa Helena sampai di sini aja. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Bye-bye!